Berikut adalah kisah panjang mengenai pernikahan Nabi Muhammad SAW yang penuh dengan hikmah dan pelajaran untuk diambil, serta menjadi inspirasi bagi umat Islam dalam membangun keluarga yang penuh berkah. Pertama, kisah pernikahan Nabi Muhammad dengan Khadijah binti Khuwailid. Pernikahan pertama Nabi Muhammad SAW adalah dengan Khadijah binti Khuwailid, seorang wanita terpandang di Makkah. Khadijah adalah seorang saudagar sukses dan kaya raya. Ia terkenal akan kepribadiannya yang baik, jujur, dan dermawan. Pada usia 40 tahun, Khadijah mendengar tentang kejujuran, ketekunan, dan sifat amanah Muhammad yang saat itu berusia 25 tahun. Khadijah kemudian mengirim Muhammad untuk memimpin kafilah dagangnya ke Syam. Setelah melihat kesuksesan perjalanan tersebut dan kejujuran Muhammad, Khadijah merasa terkesan. Akhirnya, melalui seorang sahabat, ia menyampaikan niat baiknya kepada Muhammad. Muhammad, setelah bermusyawarah dengan pamannya, Abu Talib, menerima lamaran tersebut. Pernikahan mereka pun berlangsung dengan sederhana, namun penuh dengan keberkahan. Selama pernikahan mereka, Khadijah selalu mendukung Nabi Muhammad dalam suka dan duka, termasuk saat Nabi menerima wahyu pertama di Gua Hira. Khadijah menjadi orang pertama yang percaya kepada risalah yang dibawa oleh Muhammad. Pernikahan mereka diberkahi dengan 6 anak dan hingga Khadijah wafat, Nabi tidak pernah menikah dengan wanita lain. Ini adalah bukti kecintaan dan kesetiaan Nabi kepada Khadijah. Kedua, pernikahan dengan Saudah binti Zamah. Setelah Khadijah wafat, Nabi mengalami kesedihan yang sangat mendalam. Beliau merasa kehilangan yang besar karena Khadijah adalah pendamping hidup yang setia dan selalu mendukungnya dalam dakwah. Melihat kesedihan Nabi, seorang sahabat, Khawlah binti Hakim, menyarankan agar Nabi menikah kembali untuk mendapatkan pendamping yang bisa menghibur dan membantu beliau. Nabi Muhammad kemudian menikah dengan Saudah binti Zamah, seorang janda yang juga telah memeluk Islam. Saudah adalah wanita yang lembut dan penyabar. Pernikahan ini memberikan ketenangan bagi Nabi dan memperlihatkan pentingnya kebersamaan dan dukungan dalam keluarga, terutama di masa-masa sulit. Saudah menjadi istri yang setia dan selalu membantu Nabi dalam berbagai urusan rumah tangga. Ketiga, pernikahan dengan Aisyah binti Abu Bakar. Pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah binti Abu Bakar memiliki banyak hikmah. Aisyah adalah putri dari sahabat dekat Nabi, Abu Bakar As-Siddiq. Melalui pernikahan ini, terjalinlah hubungan yang lebih erat antara Nabi dan keluarga Abu Bakar, yang kemudian memberikan dukungan besar bagi dakwah Islam. Aisyah adalah wanita yang cerdas dan memiliki daya ingat yang kuat. Setelah Nabi wafat, Aisyah banyak meriwayatkan hadis-hadis yang menjadi rujukan penting dalam hukum Islam. Pernikahannya dengan Nabi mengajarkan bahwa hubungan suami istri juga bisa menjadi sarana menuntut ilmu dan saling berbagi pengetahuan. Aisyah selalu mendampingi Nabi dengan penuh perhatian dan mencintai beliau sepenuh hati. Keempat, pernikahan dengan Hafsah binti Umar. Nabi Muhammad menikahi Hafsah binti Umar, putri dari Umar bin Khattab, sahabat karib beliau. Setelah suaminya wafat di Perang Badar, Umar merasa cemas tentang masa depan putrinya, dan ia mendatangi Nabi untuk menanyakan nasib Hafsah. Nabi kemudian menikahi Hafsah untuk menghormati Umar dan memberi Hafsah perlindungan. Hafsah dikenal sebagai seorang wanita yang kuat dan berpendirian teguh, mirip dengan ayahnya. Dari pernikahan ini, kita belajar tentang pentingnya menjaga kehormatan dan keselamatan wanita, serta menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan kesejahteraan perempuan yang menjadi janda. Kelima, pernikahan dengan Zainab binti Jahsy. Zainab adalah sepupu Nabi yang sebelumnya menikah dengan Zaid bin Haritsah, anak angkat Nabi. Namun, pernikahan mereka tidak berjalan lancar dan berakhir dengan perceraian. Allah memerintahkan Nabi untuk menikahi Zainab agar menghapus tradisi jahiliyah yang menganggap anak angkat memiliki kedudukan seperti anak kandung. Pernikahan ini juga menjadi simbol bahwa hukum-hukum Islam lebih tinggi daripada adat kebiasaan yang keliru. Zainab dikenal sebagai seorang wanita yang dermawan dan taat beribadah. Dari pernikahan ini, kita belajar bahwa Islam menegaskan kedudukan hukum yang jelas tentang anak angkat dan memperlihatkan keadilan serta ketulusan dalam hubungan pernikahan.
Keenam, pernikahan dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah adalah seorang wanita cerdas dan penuh hikmah. Setelah suaminya wafat, Nabi menikahinya untuk memberikan perlindungan kepada beliau dan anak-anaknya. Ummu Salamah menjadi salah satu penasihat utama Nabi, terutama dalam urusan umat dan keluarga. Dari pernikahan ini, kita bisa belajar bahwa istri juga bisa menjadi pendukung dalam perjuangan dakwah. Ummu Salamah selalu memberikan saran yang bijaksana dan menunjukkan pentingnya memiliki pendamping hidup yang setara dalam hal kebijaksanaan dan kecerdasan. Ketujuh, pernikahan dengan Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah adalah seorang wanita Mesir yang dikirim oleh Raja Mesir sebagai hadiah kepada Nabi Muhammad. Maria kemudian memeluk Islam dan menikah dengan Nabi. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai seorang putra bernama Ibrahim. Meski Ibrahim meninggal saat masih bayi, Nabi tetap bersabar dan menunjukkan rasa cinta yang mendalam kepada Maria. Pernikahan ini mengajarkan kepada kita tentang kesabaran dalam menghadapi kehilangan dan kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. Nabi sangat mencintai Maria dan selalu menjaga perasaannya. Hikmah dari pernikahan Nabi Muhammad SAW. Pernikahan Nabi Muhammad SAW bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis atau sekadar kehendak pribadi, melainkan mengandung hikmah dan tujuan yang luhur. Setiap pernikahan Nabi memiliki tujuan sosial, politik, dan juga sebagai bentuk perlindungan kepada perempuan. Nabi selalu memperlakukan istri-istrinya dengan penuh kasih sayang dan adil, memberikan contoh yang baik dalam berumah tangga. Di dalam kehidupan rumah tangganya, Nabi selalu bersikap lemah lembut, penuh perhatian, dan mengutamakan kebaikan. Dari kehidupan pernikahannya, umat Islam belajar tentang pentingnya menghormati, memahami, dan bekerja sama dengan pasangan, serta meneladani akhlak Nabi dalam kehidupan sehari-hari.